Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih, Selasa 16 November 2021, siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya Meli. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera Semak 2 Penabur Jakarta siap dilaksanakan. Laporan diterima, laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya, dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, dan juga untuk mengenang pahlawan pendidikan, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Selamat pagi kepada Bapak Kris Arthur selaku Kepala SMAK 2 Penabur beserta jajaran wakil. Selamat pagi pada Bapak Ibu Guru dan karyawan SMAK 2 Penabur, serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya kasihi, siswa-siswi SMAK 2 Penabur. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena sampai hari ini kita masih bisa berjumpa melalui ruang maya ini untuk melakukan kegiatan upacara secara bersama-sama, ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, kita akan membahas tentang serunya hidup di era digital. Ya, sekarang kita bisa dibilang hidup berada di dunia digital. Gimana sih rasanya hidup di dunia digital seperti sekarang ini? Memang kalau kita lihat seru sekali gitu ya. Semuanya lebih mudah, cepat, praktis. Internet itu sekarang sudah menjadi sesuatu hal kebutuhan primer. Suatu kebutuhan pokok bagi kita semua. Kalau nggak ada internet gimana gitu rasanya kita ya? Seperti ada sesuatu yang kurang, gadget gitu, sesuatu hal yang harus ada dan melekat dengan kita terus. Coba kalau misalkan gadget kita ketinggalan, tentu kita akan kembali pulang untuk ngambil gitu. Atau misalkan sudah sampai tempat tujuan, tiba-tiba tahu gadget kita ketinggalan, gelisah kitanya. Nah, itu menandakan ini sudah menjadi kebutuhan yang primer. Nah, dari kebutuhan primer inilah digitalisasi ini, itu kita bisa lihat segala aktivitas kita praktis. Mencari informasi itu mudah, tanpa perlu lagi kita buka buku secara konvensional. Kita bisa lihat sekarang, banyak orang-orang terkenal secara dadakan gitu ya. Secara dadakan dengan mencari konten-konten tertentu, kita bisa menemukan banyak YouTubers sekarang. Ya, menjadi viral karena videonya disebarluaskan melalui media sosial. Dulu internet itu kalau bisa cerita sedikit, itu sesuatu hal yang aneh bagi saya, terutama waktu masih SMA gitu ya, tahun 2000-an. Mungkin Bapak Ibu guru yang lebih dulu dari saya juga, apa sih internet dulu gitu ya. Kalau dengar cerita-cerita teman, bisa chatting, bisa ngobrol dengan orang di lain tempat. Nah, itu sesuatu yang aneh buat kita dulu. Tapi, nah, kita dulu coba-coba iseng ke warnet patungan 10.000 gitu ya. Sejam. Itu sejam aja hanya habis waktu untuk utak-atik gitu. Nggak ketemu-ketemu, udah habis di situ aja waktunya. Nah, tetapi seiring perkembangan zaman, ya mau tidak mau memang kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini gitu ya. Kita bisa ikut mempelajarinya. Nah, era digital ini adalah kita semua memang yang melek teknologi, harus melek teknologi. Kalau kalian suka nonton film-film Hollywood, coba perhatikan salah satu film, yaitu Iron Man ataupun Avenger gitu ya. Kan ada salah satu hero
dan tokoh yang memang sangat melek teknologi, yaitu Tony Stark, itu selalu menampilkan gitu ya platform-platform teknologi yang dia buat, baik itu dari segi hologram, robotnya gitu. Itu sebetulnya adalah cara dunia memperkenalkan sesuatu yang akan ada di masa depan sekarang. Dulu sudah diperkenalkan. Supaya apa? Supaya kita tidak kaget. Begitu juga kalau bisa berbagi pengalaman, waktu saya mengikuti perkemahan ilmiah remaja di Jombang tahun 2011, Intel itu memperkenalkan salah satu video, kalau kalian tahu tentang Corning Glass, yaitu kan terkenal dengan tempered glass untuk handphone, layar handphone. Mereka sudah merencanakan, sudah ada blueprint-nya tentang dunia-dunia digital ke depannya, untuk di kebutuhan hidup, untuk di ke dunia pendidikan, ataupun dunia lainnya. Gitu. Nah, sekarang sudah kita mulai rasakan dampaknya. Sudah pelan-pelan, sudah mulai masuk ke dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di kebutuhan sehari-hari, di kebutuhan hidup. Kalau kalian mengikuti perkembangan teknologi, ya, kalau kalian lihat salah satu perusahaan elektronik, Samsung, kita sebut saja seperti itu, ataupun Polytron, Hitachi, gitu ya, sudah menciptakan yang namanya kulkas yang bisa touchscreen, dan di pintunya itu ada layar untuk bisa YouTube, bisa searching internet, bisa komunikasi. Jadi di dapur pun nanti ibu-ibu bisa mencari informasi, gitu ya, bisa berkomunikasi. Lalu yang kedua, dunia pendidikan. Semenjak meledaknya COVID, gitu ya, semua orang diwajibkan WFH. Begitu juga dengan dunia pendidikan, kita belajar dari rumah. Banyak platform-platform teknologi untuk pendidikan itu berkembang. Kita bisa rasakan sendiri, gitu ya. Dari Quizzes, dari Kahoot, Zoom, Google Meet, dan segala macamnya itu mulai berkembang untuk dunia pendidikan. Bahkan bukan hanya itu aja, ya, VR, virtual reality yang seperti kita ketahui, ataupun augmented reality sudah berkembang untuk dunia pendidikan. Seru sekali memang. Jadi kita bisa belajar terasa real, ya. Bisa merasakan ikut langsung dalam pembelajaran itu kalau menggunakan VR ataupun AR tadi. Bahkan AI ya sudah berkembang juga pesat sampai sekarang. Nah, yang berikutnya, kalian juga tidak terpaku lagi guru itu dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kalau untuk mencari pengetahuan, jadi kalian sumbernya bukan hanya satu guru, sumber kalian gurunya banyak. YouTube, atau yang biasa kalian kenal dengan Mbah Google, gitu ya. Jadi guru-guru kita itu tambah banyak sekarang. Jadi sumber-sumber informasi pengetahuan bertambah banyak. Lalu yang berikutnya, kalian bisa nikmati sekarang. Kemana-mana kita nggak perlu bawa uang. Belanja pun kita di rumah aja bisa. Ya. Banyak platform-platform online untuk menyimpan uang, menyimpan dana, bahkan untuk kita melakukan pembelanjaan gitu ya, tinggal tidur di rumah, datang itu barang. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita ikuti secara terus-menerus, gitu ya. Jangan sampai kita tertinggal. Lalu yang lainnya, dulu kalau misalkan kalau kita mau pergi itu harus tanya-tanya orang alamat supaya nggak nyasar. Coba sekarang kalian
sudah ada sekarang disediakan yang namanya Google Map, itu ya, Waze. Jadi kemana-mana sekarang nggak perlu takut nyasar. Itulah serunya dunia digital gitu ya. Jadi kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang di segala penjuru dunia. Kita bisa turut aktif juga, turut serta secara virtual gitu ya, untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga kehidupan kita sekarang ini menjadi lebih efektif, gitu ya, lebih efisien, praktis semua sekarang. Itulah serunya dunia digital. Jadi, walaupun dunia digital sudah berkembang, jangan sampai kalian menjadi orang yang hanya konsumtif terhadap dunia digital, tetapi kalian harus bisa memanfaatkan dunia digital ini untuk melahirkan sesuatu hal-hal yang baru. Jadilah orang yang produktif, menciptakan sesuatu yang baru dari dunia digital ini. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dunia digital ini. Demikian amanat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa, ciptaan Liberty Malik. Pembacaan visi misi BPK Penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam ilmu dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Membentuk
Pro Siswa. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati beserta teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih bisa berada di sini dengan kondisi tubuh yang sehat. Bapak dan Ibu Guru beserta teman-teman semuanya, di pagi hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang telah saya siapkan dengan tema Serunya Hidup di Era Digital. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini sudah berada sejak Maret tahun lalu hingga sampai saat ini pun masih belum berakhir. Karena pandemi ini telah juga membawa banyak pengaruh-pengaruh besar ke dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya aja seperti kita melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan online ataupun daring. Tentu saja tidak ada yang pernah menyangka bahwa kita akan hidup seperti ini di mana semuanya serba digital. Nah, apa sih itu era digital? Era digital adalah masa di mana semuanya telah mengalami perkembangan dari yang biasa normal menjadi serba digital dalam berbagai aspek di kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu diketahui bahwa banyak hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita dapatkan di era digital ini. Seperti beberapa contohnya, yaitu pada zaman dahulu orang-orang sulit untuk melakukan berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Namun di era digital ini kita dimudahkan untuk berkomunikasi. Seperti saja, kita tidak perlu bertemu langsung dengan orang lain untuk melakukan komunikasi, hanya melalui teknologi dan internet kita bisa berkomunikasi tanpa dibatasi waktu juga. Selain itu juga, kita bisa mencari dan menemukan dengan mudah hal-hal yang ingin kita cari di internet, dan hal-hal tersebut dapat berguna bagi kita. Tanpa disadari, telah banyak perubahan yang terjadi karena perkembangan di era digital dalam kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita hidup untuk terus membiasakan diri di era digital seperti ini dan mengembangkannya. Sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan mengenai serunya hidup di era digital. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Renungan dan doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan renungan-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan renungan-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Pembalasan Tuhan adalah hak Tuhan. Ibrani 10 ayat 26-31. Seorang pemuda merasa sangat sedih dan marah karena motornya dicuri orang. Dia pun melontarkan sumpah serapah pada pencuri tersebut. Temannya yang mendengar si pemuda menyumpah serapah pun menegur. Temannya itu berusaha menghibur si pemuda dengan mengatakan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Dalam Ibrani 10 ayat 26-31, penulis mengungkapkan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Ya, setiap perbuatan mempunyai konsekuensi. Tuhan memang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Namun perlu diingat juga bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia tidak akan membiarkan manusia terus-menerus berbuat kesalahan. Tuhan senantiasa mengingatkan manusia dengan berbagai cara agar manusia bertobat dan hidup benar. Besiot, mungkin di antara kita yang merasa heran mengapa Tuhan yang penuh kasih melakukan pembalasan yang Tuhan lakukan bukanlah karena benci dan dendam kepada manusia. Pembalasan Tuhan dilakukan adalah atas dasar kasih dan keadilan. Tuhan tidak ingin manusia tersesat terlalu jauh. Karena itu manusia perlu disadarkan agar kembali ke jalan Tuhan, jalan yang benar. Di sisi lain, pembalasan Tuhan hendak mengingatkan kita agar kita menyadari adanya konsekuensi serta dampak dari perbuatan yang kita lakukan. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa memampukan kita untuk bertindak sesuai kehendaknya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan pada pagi ini. Berkati kami supaya kami dapat memahami renungan-Mu pada pagi ini. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak.
To go! Group! Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai dilaksanakan, barisan dibubarkan.